Pernah kepikiran nggak? Apa sih rahasianya gereja yang benar-benar hidup dan bertumbuh? Ternyata, kalau kita lihat visi GBKP untuk 2026 sampai 2030, kuncinya tuh bukan soal program yang wah atau gedung yang megah, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, relasi dan sinergi. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa maksudnya. Oke, jadi gimana kita akan ngebahas ini? Nah, perjalanan kita bakal dimulai dari ide dasarnya. Kenapa sih iman itu butuh relasi? Terus kita lanjut ke fondasi teologisnya. Lalu kita kenalan sama siapa aja yang berperan, gimana tim-tim ini bekerja sama, kita juga akan lihat contoh nyatanya, dan terakhir, apa sih buah yang diharapkan dari semua ini? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita akan hadapi sebuah gagasan yang mungkin sedikit menantang cara kita memandang iman selama ini. Gagasan bahwa iman, sepersonal apapun rasanya, itu bukanlah sebuah perjalanan solo. Nah, ini titik awal dari segalanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Emang bener, iman nggak bisa tumbuh sendirian? Visi ini ngasih jawaban tegas. Nggak bisa. Spiritualitas itu, ya ibarat tanaman lah. Nggak bisa tumbuh di ruang hampa. Dia butuh tanah yang subur. Dan tanah itu adalah komunitas dan relasi yang hidup. Nah, ini poin yang krusial banget. Visi GBKP ini menekankan kalau fondasi iman itu pertama kali diletakkan di rumah, di dalam keluarga. Peran gereja di sini jadi jelas banget, bukan ngambil alih, tapi jadi teman seperjalanan, mendampingi, dan menguatkan keluarga. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Kenapa sih relasi ini penting banget? Ternyata gagasan tentang sinergi ini bukan cuma soal strategi organisasi gereja loh. Ini akarnya dalam banget. Sampai ke keyakinan teologis yang paling mendasar. Relasi kehidupan gerejawi. Nah, ini konsep kuncinya. Artinya apa? Gereja itu bukan gedungnya, bukan strukturnya, tapi ya persekutuan orang-orangnya yang hidup. Dan yang keren, ide ini datang langsung dari pemahaman kita tentang siapa Allah itu sendiri. Ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang apa itu gereja. Gini deh logikanya. Iman Kristen kan percaya sama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang pada dasarnya adalah sebuah relasi kan. Nah, kalau Tuhannya aja relasional, maka gereja sebagai cerminannya di dunia, ya harusnya dibangun di atas relasi juga. Masuk akal kan? Terus, siapa aja nih yang jadi pilar-pilar utama dalam struktur relasional ini? Nah, ada 3 peran kunci yang jadi fondasi pelayanannya. Pertama, ada pendeta. Peran mereka itu lebih dari sekedar berkhotbah di hari Minggu loh. Mereka ini ibarat kompas teologis dan spiritual buat jemaat. Merekalah yang ngejembatanin apa yang didengar di mimbar dengan apa yang dialami di rumah, dan memastikan semua pelayanan itu jalannya ke arah yang sama. Berikutnya ada pertua. Wah, ini dia nih, gembala di garis depan. Merekalah jembatan hidup antara gereja sebagai institusi dengan realitas sehari-hari di ruang tamu jemaat. Merekalah yang secara personal membawa gereja ke dalam kehidupan setiap keluarga. Dan yang ketiga ada diaken. Nah, kalau mereka ini yang memastikan iman itu membumi, turun ke jalan. Merekalah yang menerjemahkan khotbah jadi aksi nyata, mengubah spiritualitas jadi sepiring nasi, bantuan pas lagi sakit, jadi kepedulian yang benar-benar bisa dirasain. Nah, coba lihat tabel ini. Disinilah letak sinerginya. Pendeta kasih arah, pertua menghubungkan, dan diaken mewujudkan dalam tindakan. Jadi mereka ini bukan kerja sendiri-sendiri. Mereka itu satu tim, saling ngisi, membentuk pelayanan yang utuh. Tapi jangan salah, pelayanan itu bukan cuma tugas 3 pilar tadi. Justru, mesin penggerak komunitas yang sesungguhnya itu adalah berbagai tim yang melibatkan semua anggota jemaat. Contohnya nih, pengurus PJJ atau persekutuan keluarga. Merekalah ujung tombaknya yang memastikan iman itu tumbuh di level paling akar rumput di dalam rumah-rumah. Mereka ini kerja bareng, bahu-membahu sama pertua dan diaken di lingkungan mereka. Terus ada pengurus kategorial. Mereka ini ibarat menjahit yang memastikan baju iman itu pas dan relevan di setiap jenjang usia. Mereka yang narik benang merah spiritualitas dari anak-anak, remaja sampai lansia, biar nggak ada generasi yang merasa ditinggalin. Dan terakhir ada tim kerja runggun. Nah, merekalah ini pasukan eksekutor di lapangan. Kalau majelis gereja punya sebuah ide, tim inilah yang turun tangan dan mengubah rencana di atas kertas jadi aksi nyata yang bisa dilihat dan dirasain langsung oleh jemaat. Oke, teorinya keren. Tapi gimana prakteknya? Biar nggak ngawang-ngawang, yuk kita lihat satu contoh konkret gimana sinergi ini benar-benar jalan.
Coba perhatikan proses ini deh. Dari mulai perencanaan, eksekusi, sampai evaluasi, setiap langkahnya itu sengaja dirancang buat ngelibatin banyak pihak. Ini bukan lagi soal yang penting program jalan, tapi soal gimana semua bisa terhubung dari awal sampai akhir. Jadi, nggak ada lagi tuh yang namanya jalan sendiri-sendiri. Nah, pada akhirnya, buat apa sih semua kerumitan ini? Apa tujuannya? Apa buah yang diharapkan bisa kita petik dari semua kerjasama ini? Ini dia, pergeseran mindset yang paling fundamental. Kita pindah dari model yang terkotak-kotak di mana setiap bidang fokus sama suksesnya program masing-masing ke sebuah model yang sinergis. Tujuannya jadi satu dan jelas, pertumbuhan rohani setiap anggota jemaat. Fokusnya bukan lagi pada acaranya sukses, tapi pada orangnya bertumbuh. Dan kutipan ini, wah, ini benar-benar merangkum semuanya. Sinergi itu bukan titik awal, tapi buah. Artinya apa? Kita nggak bisa maksa orang buat kerjasama. Kita harus rawat dulu hubungannya, bangun kepercayaannya, baru deh sinergi yang keren itu bakal muncul secara alami. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan cuma untuk GBKP, tapi buat kita semua, di komunitas kita masing-masing. Coba deh kita refleksi sejenak. Mungkin pertanyaannya bukan lagi seberapa sibuk program kita, tapi seberapa sehat relasi di antara kita. Karena pada akhirnya, dari sanalah semua buah yang baik itu akan tumbuh.